Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat nikmat karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan sebagian rutin. Salawat serta salam marilah kita tujukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi besar. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Mekah yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk meneruskan waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Mekah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang baik insyaallah, dalam tujuan yang juga baik insyaallah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat-tempat yang baik seperti ini, dan khususnya kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama dengan sebuah kitab yang luar biasa, sebuah kitab yang insya Allah akan menuntun kita agar menjadi pribadi yang baik di tengah-tengah masyarakat, pribadi yang insya Allah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, karena kitab ini berbicara tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya ingin mulai kajian malam hari ini dengan sebuah cerita yang insya Allah syarat akan faedah, cerita yang pernah dialami, kisah yang pernah dialami oleh dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi
dengan salah seorang sahabat beliau, Abu Dzar Al-Ghifari. Salman Al-Farisi pernah suatu ketika mendatangi rumah Abu Dzar. Ternyata tidak mendapati Abu Dzar di dalam rumahnya dan beliau hanya ketemu sama istrinya. Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar ini dua orang yang dipersahabatkan oleh Nabi Muhammad atau dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istrinya Abu Dzar tahu yang datang Salman, saudaranya Abu Dzar, maka kesempatan curhat istrinya. Wahai Salman, ini suami saya kalau sudah ibadah lupa semuanya. Subhanallah. Kalau sudah sholat lupa semuanya, lupa sama saya, lupa sama anak. Maka Salman ketika itu menunggu kedatangan Abu Dzar. Setelah datang Abu Dzar, dia menyampaikan, wahai Salman, wahai Abu Dzar, saya mohon izin untuk tidur di rumahmu semalam. Ketika mau tidur, Abu Dzar kebiasaan beliau ba'dal isya pulang ke rumah langsung sholat malam hingga pagi. Jadi lupa istrinya, lupa anak-anaknya untuk sholat. Kalau kita kadang lupa anak, lupa istri untuk nongkrong, ngopi sama teman-teman. Maka ketika Abu Dzar ini mau bangkit sholat, Salman mengatakan, nanti tidur dulu, tidur. Kok tidur? Tidur bahasanya gitu. Akhirnya Abu Dzar tidur. Tengah malam bangun, mau sholat. Kata Salman, tidur. Kok mau tidur? Ini mau sholat kok malah disuruh tidur? Ya sudah, tidur dulu. Nah, ketika 1/3 malam terakhir, kurang lebih jam 3, jam 2, bangun kembali, kata Salman, nah sekarang saatnya kita sholat. Kemudian Salman mengucapkan ucapan yang luar biasa, yang ucapan ini ketika diadukan kepada Nabi Muhammad mengatakan, shadaqa Salman, Salman benar. Apa yang diucapkan oleh Salman? Rasulullah Salman Al-Farisi kemudian mengatakan, inna li ahlika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ini ucapan luar biasa. Kata Salman, wahai Abu Dzar, dengarkan ucapanku. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak yang harus engkau lakukan, yang harus engkau tunaikan. Hak Allah adalah dengan kita melaksanakan ibadah. Hak Allah agar kita beribadah. Allah telah memberikan kita segalanya, maka Allah berhak untuk mendapatkan ibadah dari kita. Maka Salman mengatakan, iya benar kau sholat, kau ibadah, benar karena memang Allah punya hak yang harus engkau tunaikan kepadanya berupa sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Salman menyampaikan, dan perlu diingat, dirimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Istirahat itu juga hak. Badanmu yang harus engkau berikan haknya. Keluargamu, anakmu, istrimu juga punya hak yang engkau juga harus tunaikan haknya. Maka sebagaimana Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, istri dan anakmu punya hak, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, kata Salman, maka berikanlah setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Itu yang diingatkan Salman kepada sahabatnya tadi. Engkau beribadah iya boleh, engkau sholat iya
iya silahkan, tapi jangan sampai melupakan kewajibanmu kepada istrimu. Jangan sampai hak istrimu engkau biarkan. Jangan sampai hak anak-anakmu engkau biarkan. Inilah Islam, mengajarkan untuk hidup proporsional, untuk hidup balance. Apa itu balance itu? Balancing, seragam, enggak berat sebelah. Padahal aku kan sholat, padahal aku kan ibadah, tapi ibadahnya melupakan semuanya, melupakan hak anak, melupakan hak istri, melupakan hak dirinya sendiri. Dipenging sama Salman, dan itu ucapan Salman dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita nggak sholat, nggak ibadah, main sama teman, melupakan hak istri, melupakan hak anak? Tentu ini sebuah hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa kita ini hidup tidak hanya untuk Allah saja. Iya, kita hidup untuk Allah, abdul minallah, tapi juga Allah perintahkan kita berbuat baik kepada manusia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan sesama manusia, karena sesama manusia punya hak yang harus kita berikan kepadanya. Maka insya Allah pada kesempatan ini kaidah yang luar biasa, kaidah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari bermasyarakat kepada orang. Kaidah ini intinya, saya nggak bicara ayatnya, nanti insya Allah saya akan bicara ayatnya, tapi intinya kaidah ini hargai jerih payah orang lain. Hargai jerih payah orang lain. Lihat bagaimana Islam luar biasa. Sampai seperti ini Islam mengajarkan, kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, kalau ada orang lain berbuat kebaikan untuk kita, telah memberikan segalanya untuk kita, kemudian dia pernah salah sedikit, maka jangan pernah melihat satu titik kesalahannya, tapi hargai kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan untuk kita semua. Ini Islam mengajarkan demikian dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam hidup di kampung, dalam hidup di kantor. Islam mengajarkan hargai jerih payah orang lain. Ini intinya. Ayat ini atau kaidah ini penulis ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ma 'alal muhsinina min sabil. Surat At-Taubah ayat 91. Itu bahasa terjemahkannya enaknya tadi, hargai jerih payah orang lain. Tapi kalau bahasa arti letternya, ma 'alal muhsinina min sabil adalah tidak ada celaan bagi orang yang telah berbuat baik. Tidak ada celah untuk mencela orang yang telah berbuat baik. Sedikit ayat ini agar kita bisa memahami secara komplit. Ayat ini turun ketika tahun 9 Hijriah. 2 tahun lagi Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia tahun berapa? 11 Hijriah. Insya Allah nanti kapan-kapan kita cerita bagaimana detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak faedah yang bisa kita lihat dari detik-detik wafatnya Nabi Muhammad dan wasiat-wasiat beliau di hari-hari terakhir, di jam-jam terakhir, dan di detik-detik terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas beliau yang terakhir. InsyaAllah semoga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ayat ini turun, yaitu surat At-Taubah ayat 91, turun pada tahun 9 Hijriah, tepatnya bulan Rajab atau bulan Rajab. Tepatnya lagi ketika akan dilaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk.
Perang Tabuk itu perang yang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Karena tadi saya sampaikan 2 tahun lagi, kalau itu 9 Hijriah, 2 tahun lagi 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan perang Tabuk terjadi pada 9 Hijriah, dan ini menjadi perang terakhir yang pernah diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perang yang luar biasa. Perang ini atau hari ini adalah harinya para sahabat Nabi Muhammad, khususnya Utsman bin Affan. Saya ingin cerita sedikit tentang perang Tabuk. Perang ini harinya Utsman. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi saat musim manusia dan sahabat ketika itu menunggu panen kebun-kebun kurma mereka. Mau panen, bentar lagi panen, mungkin seminggu 2 minggu lagi panen. Itu kalau sudah mau panen ditunggu lama, sudah dinanti-nanti. Saat dimana para sahabat dan manusia ketika itu menunggu panen kebun kurma mereka. Maka saat itu karena mereka di saat menunggu kebun-kebun mereka panen, beratnya dari 2 sisi. Yang pertama, mereka berat untuk meninggalkan kebunnya karena sebentar lagi panen, terus ditinggal jihad, berat. Yang kedua, otomatis mereka sedikit sekali yang punya perbekalan. Sehingga ketika perang Tabuk, Allah sendiri dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan perang ini perang yang sangat susah. Zatul Usra, perang yang susah, sulit karena saatnya, timingnya kurang tepat. Sahabat Nabi Muhammad kurang punya perbekalan, dan di saat mereka nunggu panen tiba. Ini perang yang luar biasa, perang yang diikuti oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh 40.000 pasukan, 10.000 pasukan kuda. 40.000, 10.000 pasukannya pasukan kuda, sisanya jalan, pakai onta dan semacamnya. Karena para sahabat sedikit yang punya perbekalan, Nabi Muhammad SAW sampai menyampaikan man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang ini, pasukan perang yang sulit di Tabuk ini, maka baginya surga. Langsung ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pulang membawa seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku ya Rasulullah. Dikasih semuanya, ada uang, ada semuanya dibawa sama Abu Bakar. Wahai Rasulullah, ini semua yang aku miliki. Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini nisfa mali. Wahai Rasulullah, ini separuh hartaku wahai Rasulullah. Utsman bin Affan, saya tadi sampaikan perang ini adalah perangnya atau harinya Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pulang, kemudian datang menuju Nabi Muhammad membawa 1000 dinar, membawa 1000 dinar. Beliau taruh di baju beliau. Ini apa namanya Pak ya, ini? Nggak kelihatan yang belakang. Kayak jenengan atau anak-anak itu kalau mau uji-ujian, sarungnya dibentangkan gitu. Lah itu. Ya, Utsman bin Affan membawa 1000 dinar, 1000 dinar. Berapa 1000 dinar itu? 1 dinarnya, baru lihat, jadi hafal. 4 kurang lebih 4,25 gram emas murni. 1 dinar 4,25 gram. Berarti Utsman bin Affan membawa 1000 dinar, artinya dia membawa 4.250 gram murni. Sekarang harga 1 gram emas berapa itu? 900.000. Susah ngitungnya, dikenakan 1 juta. Ya gampang hitungnya. 1 juta kali 4.250 berapa itu? 4,2 miliar. Di bawah Utsman pakai sarungnya, pakai bajunya. Wahai Rasulullah, ini hartaku, aku berikan untuk membantu perang Tabuk. Ya Allah, 4 miliar. Dan itu belum selesai. Utsman habis itu membawa lagi sekitar 300 onta plus perbekalan di atasnya. Wahai Rasulullah, ini kloter kedua, ini onta dan perbekalannya. Rasulullah SAW ketika Utsman meletakkan
itu 4 miliar 4.250 gram emas murni di hadapan Rasulullah. Beliau yuqallibu biyadaihi, Rasulullah membolak-balik, ini kemana ini emas ini, 4 kilo emas di tangan Rasulullah SAW diberikan oleh Utsman. Datang lagi 300 onta. Nah, tahu onta harganya berapa? Anggap aja onta harganya 20 juta. Mungkin ya, serlah sama sapi lah biar enak. Saya kurang tahu harga onta berapa. Anggap aja 20 juta. Kalau kemahalan ya tidak apa-apa, kalau kemurahan ya tidak apa-apa. Mau nggak rugi jenengan dan saya juga nggak rugi. 20 juta kali 300 berarti berapa? 20 juta kali 300 600 ya, 600 juta ditambah 4 miliar 200, hampir 5 M yang dibawa Utsman untuk Rasulullah SAW. Pantas Nabi Muhammad setelah itu beliau mengatakan ma darra Utsman ba'da hada, tidak ada yang dapat memudarati Utsman setelah ini. Gampangnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu artinya Utsman habis ini mau ngapain aja nggak bakal kenapa-kenapa. Utsman mau maksiat, Utsman mau berbuat dosa, nggak bakal memudarati Utsman. Subhanallah. Tapi nggak mungkin juga Utsman maksiat. Kalau kita setelah itu dapat seperti itu dari Nabi Muhammad, senang sekali pulang lupa semuanya. Utsman ini luar biasa. Ketika Utsman ini adalah satu-satunya manusia, Utsman bin Affan satu-satunya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang menikahi 2 putri Nabi. Tidak ada orang yang menikahi 2 putri Nabi. Nabi punya anak dinikahi keduanya oleh 1 orang pria. Tidak ada. Hanya Utsman saja. Tapi ya juga setelah meninggal dunia, karena gak boleh kita menikahi kakak adik langsung satu akad, atau ketika mereka salah satunya masih hidup, harus salah satunya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Utsman ketika menikah dengan Ruqayyah anak Nabi Muhammad SAW, setelah akad nikah masuk ke kamar, Nabi Muhammad izin untuk masuk ke kamar mereka berdua, masuk ke kamarnya Ruqayyah dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Rasulullah mengatakan kepada Ruqayyah, wahai anakku, berbuat baiklah kepada orang ini, karena orang ini adalah orang yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Utsman tadi blognya luar biasa, 5 miliar. Nabi Muhammad juga blog luar biasa. Nabi Muhammad pernah dikasih hadiah sama seorang baju. Kita mungkin belum sampai seperti ini. Ketika dikasih baju Nabi Muhammad, beliau pakai, senang Nabi Muhammad SAW pakai baju tersebut. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, bajumu bagus sekali, saya pingin wahai Rasulullah. Baru dipakai, dilepasnya. Para sahabat ketika itu gemes. Ini Nabi Muhammad lagi senang-senangnya, kamu minta seperti itu. Kita nggak ada yang seperti itu. Kalau kita seperti itu kan mas, bajumu bagus sekali, pingin lah tubuh dewe. Nabi Muhammad dilepasnya, baru mati dan beliau senang. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh seorang kafir. Wahai Rasulullah, saya mau minta kambingmu. Nabi Muhammad kasih semua kambing yang beliau miliki. Dikasih semua kambing yang beliau miliki. Dan kambing yang dimiliki Nabi Muhammad ketika itu banyak, lebih dari 10. Dikasih sama orang tadi. Dia pulang ke kampungnya, wahai teman-temanku, wahai kabilahku, wahai teman-teman kampungku, masuk kalian ke dalam agama Islam. Karena Muhammad Nabi yang mengaku Nabi dalam agama Islam ini kalau ngasih gak takut miskin. Ngasihnya kepada orang kafir. Ini Nabi Muhammad SAW blognya luar biasa, dan itu ditiru sama Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad nikahkan lagi Utsman dengan anak yang selain Ruqayyah, yaitu siapa? Ada yang bisa menjawab? Dikasih teh hangat dari sini. Saya izin Bismillah. Namanya Ummu Kulthum. Dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Singkat cerita, Ummu Kulthum juga meninggal dunia.
Pada Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kulthum meninggal dunia. Utsman sedih luar biasa. Ya pantas ditinggal seorang istri mesti sedih. Ruqayyah meninggal, nikah lagi sama anak Nabi Muhammad, Ummu Kulthum meninggal lagi. Sedih luar biasa. Nabi Muhammad duduk di samping Utsman, kemudian beliau mengatakan, "Wahai Utsman, kalau seandainya aku ini masih punya anak perempuan, tak nikahkan lagi sama kamu, wahai Utsman." Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya aku punya anak 10 anak perempuan, tak nikahkan sama engkau semuanya, wahai Utsman. Satu. Yang satu meninggal. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini betapa sayangnya Nabi Muhammad, betapa luar biasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itu buktinya tadi 5 miliar beliau sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu diantara sahabat ada yang kemudian datang bawa 1 mud kurma. 1 mud itu 1 gini. Apa yang namanya Pak? Genggam ya? Bukan genggam, apa ya? Inilah ibu-ibu yang di belakang gini itu gimana? 1 raupan. Ada yang ya Rasulullah saya punya segini, nggak apa-apa, senang Rasulullah SAW. Ada yang bawa 1 sok itu 4 gini, 4 raupan. Ya Rasulullah saya punya segini di rumah, nggak apa-apa. Ada yang bawa beberapa biji kurma saja, wahai Rasulullah saya hanya punya ini, wahai Rasulullah, nggak apa-apa. Itu perang sulit. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menggambarkan sulitnya perang ini adalah mereka kurang makan dan mereka kurang minum. Saking beratnya rasa lapar yang mereka alami ketika berjalan ke Tabuk. Jadi perang ini sulit karena musim paceklik, mereka belum punya perbekalan. Di saat mereka sudah menunggu akan panen dan jarak menuju Tabuk dari Madinah kurang lebih 700 km jalan kaki. 700 km mana? Pekalongan sampai Banyuwangi kayaknya, kurang lebih Banyuwangi. Dan itu enggak di Indonesia, kadang adem, kadang hujan, bisa ngaum. Ini melewati padang pasir. Jadi diceritakan di dalam buku-buku sejarah, kalau mereka itu lapar tapi nggak ada makanan, apa yang mereka lakukan? Mereka punya kurma, kemudian kurmanya dimasukin ke direndam. Sudah kelihatan agak putih, diambil, diminum. Lumayan, pelepas dahaga, penghilang lapar. Jalan lagi, lapar lagi, masukin lagi kurmanya, direndam sampai agak rasa kurma, diambil, minum lagi. Sampai kurmanya pucuk merecet. Karena sudah habis sari-sarinya direndam. Ketika mereka sudah habis airnya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah kehabisan air, perjalanan masih jauh, mereka izin, ya Rasulullah, saya mau minta izin untuk menyembelih unta ini. Kok lapar, haus, tapi minta izin untuk menyembelih unta? Apa kaitannya? Ternyata mereka menyembelih unta karena ingin mengambil air yang ada di bulu unta biar bisa diminum. Ini perjalanan yang luar biasa, 700 km, lagi panas-panasnya. Mereka kesulitan, bahkan para sahabat ketika itu ada 30 orang satu kampung datang ke Nabi Muhammad satu keluarga. Ya Rasulullah, kami 30 orang satu keluarga ingin jihad ikut di perang Tabuk, tapi kami gak punya apa-apa ya Rasulullah. Kami ingin banget untuk jihad wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengeluarkan uang pribadinya untuk beli unta. Sebagai kendaraan 30 orang, bisa dibayangkan satu unta gantian 30 orang. Dengan jarak 700 km, jalan 5 kilo capek, yang di atas turun gantian. Jalan lagi nomor 2, nomor 3 capek, nomor 2 turun, 3 naik, terus sampai 31 ontanya gila itu yang naik. Sudah capek 700 km ya Allah. Itu perjuangan para sahabat Nabi Muhammad. Makanya dari sini ketika kita menceritakan tentang sejarah-sejarah beratnya para sahabat seperti itu bersama Nabi Muhammad, ada para ulama yang mengatakan kita nggak boleh untuk berangan-angan enak kaya nenek urip sama Nabi Muhammad itu bisa duduk sama Nabi, bisa
seresehan sama Nabi, punya permasalahan bisa tanya sama Nabi Muhammad, enak kayaknya. Nggak bisa seperti itu. Karena bisa jadi kalau kita hidup di zaman itu kita nggak kuat seperti imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita yang seperti ini aja, sholatnya kadang bolong. Ini habis nikahnya pagi, sore ada panggilan jihad, berangkat, istrinya belum dipegang, berangkat jihad. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga agama bisa sampai sekarang ini setelah Allah, perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada datang, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Orang ini nangis di perang Tabuk. Mereka semuanya ingin dapat surga. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menyiapkan perang ini maka jaminannya surga. Mereka datang hanya dengan 5 butir kurma. Datang, ya Rasulullah, ini yang saya punya. Ada satu orang nangis di rumahnya. Dia bangun malam kemudian berdoa, ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Saya ingin sedekah, saya ingin dapat jaminan surga sebagaimana yang Nabi Muhammad tadi pagi sampaikan. Tapi saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa ngasih apa-apa ya Allah. Kemudian lihat ini bagaimana semangat para sahabat, mereka nggak hilang akal, mereka nggak punya apa-apa harta untuk sedekah, tapi mereka nggak hilang akal. Nggak sampai kita mungkin sampai ke situ akalnya. Dia berdoa, ya Allah, saya nggak punya harta untuk saya sedekahkan, tapi saya punya kehormatan. Saya punya badan, saya sedekahkan kehormatan saya untuk Nabi Muhammad. Saya sedekahkan jasad saya, badan saya untuk melindungi Nabi Muhammad. Jadi saya siap berjalan di hadapan Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad ada apa-apa, biar kehormatan saya dulu yang tersobek-sobek, biar jasad saya dulu yang terkena, ya Allah. Sampai seperti itunya semangat para sahabat untuk sedekah agar mereka dapat surga. Keesokan harinya Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tadi malam siapa yang berdoa sedekahnya dengan kehormatan dan badannya? Tidak ada yang jawab. Beliau ulangi 2 kali, tidak ada yang jawab. Beliau ulangi 3 kali, akhirnya orang tadi namanya Hulbah bin Zaid bin Harithah. Dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kubilat sedekahtuka. Selamat sedekahmu diterima sama Allah Ta'ala. Itu sedikit bagaimana perjuangan sahabat, bagaimana semangat para sahabat. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak bilang akal. Kita punya badan, saya punya kehormatan, saya berikan kehormatan saya untuk Rasulullah SAW. Sampai ada yang datang lagi, ya Rasulullah, saya tidak bisa apa-apa, saya masih sakit, tidak bisa ikut perang ya Rasulullah. Nah ini inti yang akan kita bahas. وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Kata Rasulullah, ketika ada yang datang, ya Rasulullah, maaf saya nggak bisa ikut, ya Rasulullah masih sakit. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut perang ya Rasulullah karena saya nggak punya bekal sesuatu apapun. Iya, nggak apa-apa. Ketika itu yang minta izin sama Nabi Muhammad untuk tidak bisa ikut perang ada 2 golongan. Yang pertama golongan orang munafik, mereka mencari-cari alasan biar nggak ikut perang. Nabi Muhammad pun nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Makanya Allah sampaikan siapa yang benar-benar atau siapa yang beralasan nggak ikut dengan alasan macam-macam, Allah yang lebih tahu. Iya, nggak apa-apa. Dan Allah sampaikan di ayat yang ke-91, bagi yang benar-benar lemah, bagi yang benar-benar sakit, bagi yang mereka benar-benar nggak punya perbekalan yang mereka bawa untuk perang, maka mereka tidak ada masalah untuk tidak ikut perang apabila mereka benar-benar telah berbuat baik. Setelah itu Allah tutup ayat ini, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang telah berbuat baik tidak tercela ketika mereka berbuat sedikit kekurangan. Maka pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, orang yang dhaif, lemah, orang yang sakit, gak bisa perang, orang yang gak punya perbekalan izin sama Nabi Muhammad, mereka setiap harinya sudah bagus, mereka setiap harinya beriman sama Nabi Muhammad. Mereka bukan orang-orang munafik. Nabi Muhammad tahu kepribadian mereka, orang yang jujur. Ketika saat itu mereka minta izin karena memang benar-benar tidak bisa ikut, maka Allah sampaikan bagi orang-orang yang benar-benar telah berbuat baik dan jujur,
di saat ini mereka nggak bisa ikut perang, maka tidak ada celah bagi mereka. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Syekh bahwa hargailah perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh orang. Saya sampaikan ucapan beliau hafizahullah taala, wa hadza yadullu ala anna al-asla huwa salamatul muslim min an yulzam bi ayyi taklifin siwa taklif syara', dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah taala, maka ayat ini singkatnya menjelaskan kepada kita semua siapa yang telah berbuat baik kepada orang lain. Ini inti ayat ini, man ahsana ala ghairihi, siapa yang telah berbuat baik kepada orang lain, baik membantu orang itu atau memudahkan orang itu di dalam hartanya atau apa saja bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Tsumma tarattaba ala ihsanihi naqsun aw talafun annahu ghairu dhamin li'annahu muhsin fala sabila 'alal muhsinin. Kata beliau, ternyata di beberapa situasi dan kondisi perbuatan baik yang pernah dia lakukan ada satu kesalahan, ada satu hal yang tidak kita inginkan bersama, dan itu bukan karena kesengajaan dari dirinya dan dia telah banyak berbuat baik, maka kata beliau tidak ada celaan dan hargailah perbuatan baik yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan berbagai macam contoh-contoh kaidah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting yang beliau sampaikan di sini adalah kehidupan di dalam rumah tangga. Kehidupan di dalam rumah tangga. Wa amsalu hadhihi surah tataqarrar fi mawaqif ukhra fil bait, fil madrasah, fil muassasah, fil syariah. Ayat ini atau kaidah ini gambarannya sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sangat mencela orang yang tidak menerapkan kaidah ini, yang cepat lupa dengan kebaikan orang. Bahkan ancamannya ngeri, ancamannya neraka. Orang sudah berbuat baik, sudah temenan bantu kita, dia pernah salah, kemudian kita lupakan semua kebaikannya dan kita ungkit-ungkit terus kesalahan-kesalahannya. Maka ini sifat yang sangat jelek. Rasulullah SAW menyampaikan dan mengancam orang-orang seperti ini dengan neraka. Contoh pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini. Pernah saya sampaikan di tempat ini, Rasulullah SAW mengabarkan tentang penghuni neraka yang paling banyak. Penghuni neraka yang paling banyak ternyata adalah para wanita. Likufrihim, karena mereka banyak yang kufur. Mereka dijebloskan dan mereka para wanita menjadi penghuni neraka paling banyak karena mereka adalah orang yang kufur. Ditanya sama para wanita, ya Rasulullah, apakah mereka yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? La, bal yakfurna bil ashir. Kata Rasulullah SAW, tidak, mereka dijebloskan ke neraka itu bukan karena mereka kufur kepada Allah, tidak, tapi mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Nabi Muhammad SAW lebih menjelaskan lagi, lau anna ahadan minhum, kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian yuhsinu ila imraatihi sanah, dia telah berbuat baik kepada istrinya 1 tahun lamanya. Mas, ingin beli baju, ayo kita beli baju. Mas, ingin jajan sebelah, Mas, ayo sebelah. Mas, ingin ngopi di tempat yang baru, ayo. Mas, itu di Kajangan atau di mana ada jual bakso geprek enak kayaknya, ayo.
Semua dituruti 1 tahun. Kepinginnya istri dikasih. Pulang kerja, yuk minta bikin baju, Masya Allah. Terus kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Kemudian kata Rasulullah, ternyata apabila engkau berbuat 1 kesalahan, maka dia akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku, Mas. Ya, ini bagaimana sifat seorang wanita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita telah berbuat luar biasa kepadanya, pengorbanan kita berikan kepadanya, tapi kadang kita salah satu, kayaknya kita belum pernah berbuat baik sedikit pun. Dan Nabi Muhammad SAW mengancam mereka yang model-model seperti ini dengan dijebloskan ke dalam api neraka. Ya, ini bagaimana Islam mengajarkan untuk tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Yastahidu ahadun nas, kata beliau, fi muhawalati itqani amal al-da'wi aw ijtima'i aw 'aili wa yabdhul juhdahu wa rubbama malahu wa huwa fi hadhihi adna yutlab min ghairi an yusa'idahu wa yu'inahu 'ala al-amal fala yajidu ahada. Kata beliau menceritakan banyak ada seorang yang mungkin sudah bekerja, sudah temenanan, sudah totalitas, sudah pokoknya luar biasa. Bahkan dia mengeluarkan hartanya sendiri untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian ada 1 kesalahan, maka orang yang seperti ini tidak pantas untuk kita cemooh, karena dia telah pantas untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Dan saya juga sebutkan pada kaidah yang keberapa itu saya lupa. Islam juga mengajarkan kaidah wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa seorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Kalau kita jarang berterima kasih kepada manusia, kita jarang untuk bersyukur atas kebaikan manusia, maka artinya sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Kemudian yang terakhir, inti daripada apa yang disampaikan, beliau menuliskan min barakatil ihsan annahu yastur naqsal muhsinina wa yajburu. Di antara keberkahan dalam berbuat baik adalah hendaknya seorang itu menutupi kesalahan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan ini sifat seorang beriman. Sifat orang beriman adalah mengingat-ingat kebaikan orang dan menutup aib orang lain. Tapi sifat orang-orang munafik adalah mereka melupakan kebaikan orang dan dia mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau orang mukmin, dia lupakan kebaikan diri sendiri dan dia ingat kebaikan-kebaikan orang. Dia tutupi kesalahan orang dan dia selalu ingat kesalahan dirinya sendiri. Tapi orang munafik kebalikannya, wal'iyadu billah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ke-6. Masih ada waktu 5 menit lagi. Biasanya saya nanggung juga kurang 5 menit. Mau tak sampaikan kaidah selanjutnya, waktu tidak cukup. Biasanya di ustadz yang lain ada pertanyaan atau enggak ada? Telepon biasanya enggak ada pertanyaan. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan kepada kaidah yang selanjutnya. Insya Allah cukup atau tidak cukup. Kalau tidak cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kaidah yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam salah satu firman-Nya. Kaidah ini bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita semua tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang oleh saudaranya, kemudian dijual,
kemudian setelah itu dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, hampir saja terjatuh pada lubang zina, bebas dari zina, tapi beliau akhirnya dipenjara. Ketika dipenjara, beliau pun tinggal di penjara cukup lama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan beliau dari penjara, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Nah, berbagai macam rintangan yang dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada akhirnya Allah angkat derajat beliau. Allah sebutkan bahwa berbagai macam rintangan yang dilewati oleh Nabi Yusuf, yang pada akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia karena dua hal. Dan ini menjadi kaidah untuk kita semua. Kalau mendapatkan berbagai macam perkara, pegang dua hal ini, insya Allah akhirnya baik. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tadi dibuang, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil dan diperjualbelikan, kemudian dijadikan budak, kemudian dibeli, dijadikan budak, kemudian hampir terjatuh pada zina, kemudian dipenjara. Berbagai macam luar biasa perjuangan-perjuangan dan problem-problem yang beliau alami. Tapi Allah sebutkan dua sifat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yang dengan dua sifat ini Allah angkat derajat beliau di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dua hal ini di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat ke-90. Di dalam surat Yusuf ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Ayat ini sebagai penutup tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sampai siapkan surat khusus panjang lebar bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dari ayat pertama, kedua, tiga, empat sampai ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala tutup cerita-cerita yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan Allah sampaikan, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi apapun problem yang kita hadapi, bagaimanapun susahnya problematika yang kita hadapi, sabar dan takwa kepada Allah. Semoga akhirnya kita pun juga diberikan derajat yang tinggi, sebagaimana Allah berikan derajat itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jika Allah masih berikan umur kepada kita.